Selamat datang di Keranjang Film. Di video pertama saya ini, saya akan membahas alur cerita dari film The Faculty yang rilis pada tahun 1998. Film lama yang bergenre horor fiksi ilmiah ini cukup menegangkan loh untuk ditonton. Singkatnya, film ini menceritakan tentang makhluk aneh yang menjadi parasit pada tubuh manusia. Makhluk ini pun dapat mengontrol tubuh manusia yang ia tumpangi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar saya semangat untuk upload video alur film lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk ambil posisi terenak untuk menyimak videonya. Let's go! Film diawali dengan seorang pelatih football yang sedang marah-marah kepada anggota timnya karena timnya bermain endut-endutan acak-adut. Pelatih ini bernama Willis. Saking marahnya, pelatih ini berlari menuju bangku kosong yang ada di pinggir lapangan dan membantingnya. Salah apa tuh coba bangku? Akibat ulahnya yang gelo ini, pipa air yang ada di pinggir lapangan pun bocor dan muncrat. Saat ia menutup pipa yang bocor pakai tangannya, tiba-tiba ada seseorang dari belakang yang menghampirinya. Saat ia bertanya kepada orang tersebut, seketika itu pula sikapnya berubah. Lalu scene pun berpindah pada malam hari. Ketika para guru dan siswa sudah pulang, iyalah sudah pulang, masa sekolah sampai malam bang. Tetapi ada seorang guru yang bernama Drake terlihat masih berada di ruang guru sekolah tersebut. Saat ia ingin mengambil kunci dari mejanya, tiba-tiba ada pelatih Will datang dan mengagetkannya. Pelatih Will terlihat merayu Bu Drake dengan berpura-pura meminjam pensilnya. Bu Drake anjir kayak obat. Very pretty tonight. Namun, saat Bu Drake mencoba menolak rayuan dari pelatih Will, tiba-tiba pelatih ini langsung mengambil pensil dan menancapkan pensil tersebut ke telapak tangan Bu Drake. Saat pelatih ini mencabut pensil yang ada di telapak tangan Bu Drake, saat itu juga Bu Drake langsung menampar pelatih Will dan berlari untuk keluar dari sekolah tersebut. Saat Bu Drake berada di pintu keluar, tiba-tiba ada seorang guru yang bernama Bu Elson datang ke sekolah untuk mengambil bukunya yang ketinggalan. Bu Elson pun mencoba menolong Bu Drake dan menanyakan kunci pintu tersebut. Namun, kunci pintu tersebut terjatuh di kantor pada saat Bu Drake berlari dari kejaran pelatih Will. Bu Drake pun langsung mengambil kunci pintu yang terjatuh di kantor tadi. Saat Bu Drake ingin membuka kunci pintunya, tiba-tiba pelatih Will datang dan mengejarnya. Untung saja, pintu berhasil dibuka dan Bu Drake pun lolos dari kejaran pelatih Will. Bu Drake pun langsung mengunci pintu tersebut, sementara pelatih Will terkunci di dalam sekolah itu. Faktanya, saat Bu Drake melihat ke arah Bu Elson, ternyata Bu Elson langsung menusuk Bu Drake dengan gunting tepat di dadanya berulang kali dan berkata, I always wanted to do that. "Dan inilah The Faculty." Lalu scene pun berfokus kepada 6 remaja yaitu pria culun yang bernama Casey, Stokely perempuan tomboy yang suka membaca buku fiksi, Delilah seorang penulis koran sekolah, Stan sang ketua tim football, Mary Beth si murid baru, kita panggil saja Mary. Telo. Sorry guys, tadi ada akang pentol lewat. Oke, lanjut. Dan si Jack si pengedar narkoboy di sekolah tersebut. Sorot kamera pun memperlihatkan Casey yang sedang berada di lapangan sekolah. Saat Casey berjalan di lapangan tersebut, tidak sengaja ia melihat suatu benda yang mirip kucing anjir, dan ia pun lalu membungkusnya. Lalu, terlihat pelatih Will datang dan mengusir Casey dari lapangan tersebut. Casey pun langsung berlari dan membawa benda yang mirip kucing tadi ke ruang laboratorium sekolah. Casey pun meminta Pak Purlock, seorang guru lab di sekolah itu, untuk memeriksa benda tersebut. Saat ingin diperiksa, tiba-tiba benda tersebut bergerak. Pak Purlock pun mencoba menaruh benda tersebut ke dalam akuarium. Faktanya, benda tersebut ternyata bisa berenang. Saat Pak Purlock mencoba menyentuh benda tersebut, ternyata benda tersebut bisa membelah diri menjadi 2 bagian. Ketika Pak Purlock mencoba untuk menyentuh benda itu lagi, tiba-tiba benda tersebut menggigit jari Pak Purlock dan menyebabkan jari Pak Purlock berdarah. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan Stan sedang mandi. Tiba-tiba ada seorang guru yang bernama Bu Bramel datang menghampiri Stan. Bu Bramel berteriak dan meminta tolong kepada Stan kalau dia tidak bisa bernapas. Di sini gue mengira mereka bakal ngenain anjir karena melihat Bu Bramel melepas baju gitu. Iya kali Stan mau sama yang tua. Iya. Saat Stan menenangkan Bu Bramel, tiba-tiba rambut beserta kulit kepalanya terkoyak. Lalu kamera pun berpindah. Delilah mengajak Casey untuk masuk ke ruang guru secara diam-diam dan mencari sesuap berita di sana. Secara kan Delilah penulis koran sekolah gitu ya.
Di sini awalnya Casey menolak, namun Delilah terus memaksanya. Casey pun mengikuti kemauan Delilah. Saat Casey dan Delilah mencari sesuatu di sana, tiba-tiba pelatih Will dan Bu Elson datang ke ruang tersebut. Casey dan Delilah pun langsung bersembunyi di dalam lemari ruangan itu. Saat mereka berdua bersembunyi, mereka berdua tidak sengaja mendengar percakapan pelatih Will dan Bu Elson. Bu Elson bertanya kepada pelatih Will, "Mana Bu Bramel?" Pelatih Will pun menjawab, "Tubuhnya terlalu tua, dia kepanasan. Hati-hati dengan iklim, itu merusak sarafmu." Lalu pelatih Will bertanya kepada Bu Elson, "Seluruh guru sudah diubah?" Bu Elson pun menjawab, "Hampir." Lalu pelatih Will bertanya lagi kepada Bu Elson, "Bagaimana dengan murid-murid?" Bu Elson pun menjawab, "Segera." Casey dan Delilah pun bingung dengan percakapan mereka berdua. Tiba-tiba ada seorang guru lagi datang ke ruang tersebut. Guru tersebut bernama Bu Harper. Saat Bu Harper ingin minum, tiba-tiba pelatih Will mendorongnya dan mentransfer sesuatu lewat telinga guru tersebut. Delilah tidak sengaja mendorong sesuatu di dalam lemari tersebut. Faktanya, benda yang terdorong oleh Delilah itu ternyata adalah mayat Bu Bramel. Pelatih Will dan Bu Elson pun tahu keberadaan mereka berdua. Saat pelatih Will membuka lemari tersebut, Casey dan Delilah pun mendorong pelatih Will dan Bu Elson. Mereka berdua langsung berlari dan keluar dari ruangan guru tersebut. Saat mereka sudah berada di luar, terlihat Patate, pakai A ya, bukan Tete, dan Budrek yang ternyata masih hidup menghadang mereka. Budrek dan Patate pun bertanya kepada mereka. Saat Casey dan Delilah menjelaskan semuanya, tiba-tiba Bu Harper, pelatih Will, dan Bu Elson keluar dari ruang guru tersebut seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saat melihat mereka, Casey dan Delilah pun langsung berlari keluar sekolah tersebut. Lalu, Casey melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan kedua orang tuanya. Namun, dengan kehebatan memanipulasi dari guru-guru sekolah tersebut, polisi dan kedua orang tua Casey pun tidak percaya dan menyatakan kalau Casey perlu dibawa ke psikiater. Lalu Sin pun berpindah di dalam ruangan laboratorium sekolah. Di sana ada Casey, Delilah, Stokely, dan Stan. Casey dan Delilah pun menceritakan semua kejadian yang mereka alami kepada Stokely dan Stan. Stokely pun memberitahu mereka kalau seharian ini para guru memanggil semua murid satu persatu ke ruang guru. Semua murid yang sudah dipanggil pun sikapnya langsung berubah menjadi aneh. Di saat yang bersamaan, terlihat juga Jack dan Mary masuk ke ruang lab tersebut. Di sana mereka sempat mendengar percakapan dari Casey, Delilah, Stokely, dan Stan sedari tadi. Jack dan Mary pun menghampiri mereka. Jack mengolok-ngolok teori dari Casey yang mengatakan bahwa ada makhluk alien yang tinggal di dalam tubuh manusia dan dapat mengontrol tubuh manusia yang ia tumpangi. Jack berkata, "Satu-satunya alien di sekolah ini adalah kau, Casey." Tiba-tiba ada Pak Purlong datang menghampiri mereka. Casey pun langsung menanyakan makhluk yang ia temukan kemarin pada Pak Purlong. Namun, Pak Purlong mengatakan bahwa makhluk itu sudah ia kirim ke universitas untuk diteliti. Pada saat Jack ingin keluar dari ruangan tersebut, Pak Purlong langsung mendorong Jack dan berkata, "Duduklah, ini tak akan lama." Casey pun berusaha keluar dari tempat itu, tetapi Casey langsung dicekik oleh Pak Purlong. Melihat kejadian itu, Jack yang habis terjatuh pun langsung mematahkan alat pemotong kertas dan berkata, "Lepaskan dia, Pak Purlong, atau akan kutebas kau." Saat Pak Purlong melepaskan dan mendorong Casey, ia langsung mengarah ke Jack. Jack pun langsung menebas Pak Purlong. Pak Purlong pun langsung menghalanginya menggunakan tangannya, tetapi jari-jari tangannya langsung terputus terkena tebasan dari Jack. Pak Purlong langsung mendorong Jack. Di saat Pak Purlong ingin mentransfer sesuatu kepada Jack, Jack langsung mengambil narkoba yang terbungkus di dalam pulpen dan menusuknya tepat di mata kanan Pak Purlong. Seketika itu pula Pak Purlong is dead. Mereka berenam pun langsung keluar dari sekolah tersebut. Di saat mereka berjalan keluar, mereka heran melihat semua sikap murid di sekolah itu sudah berubah menjadi aneh. Mereka semua pun langsung naik ke mobil dan menuju ke rumah Jack. Mereka langsung ke ruang pembuatan narkoba milik Jack. Ya, mereka pun heran dengan lab milik Jack itu. Di lab itu, mereka mencoba memberikan makhluk aneh yang diambil Casey pada saat Pak Purlong is dead tadi kepada tikus milik Jack. Faktanya, makhluk aneh itu ternyata masuk lewat lubang telinga si tikus. Saat Jack membedah tikus tersebut, akhirnya mereka pun tahu kalau makhluk aneh itu ternyata parasit. Parasit ini bisa hidup sendiri, tapi dia butuh tempat yang lembab dan mampu membelah diri. Dia juga butuh tuan rumah dan mampu mengendalikannya. Alasan mereka memilih manusia sebagai tuan rumahnya karena tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Di sini, kematian Bu Bramel pun terungkap.
Bu Bramel mati diakibatkan karena tubuhnya sudah mulai kering, sehingga ia tidak sanggup untuk menopang parasit tersebut. Jack pun mencoba menaburkan narkoboy miliknya kepada parasit tersebut. Ternyata, parasit tersebut langsung mati dikarenakan narkoboy itu mengandung diuretik yang mampu mengeringkan dan membunuhnya. Stokely pun langsung mengatakan kalau di dalam buku cerita fiksinya, kalau ingin membunuh semua parasit itu, maka bunuhlah pemimpinnya. Di sini mereka semua mengira kalau Budrek lah pemimpinnya. Stokely pun mengatakan kalau membunuh parasit itu, tuannya tidak akan ikut terbunuh. Singkatnya, satu-satunya cara untuk mengetahui di dalam tubuh terdapat parasit atau tidak, mereka harus menghirup narkoboy. Di sini sih momen yang sangat lucu menurut gue ya. Terlihat secara Casey si anak culun gitu kan, tidak pernah memakai narkoboy. Ketika ia menghirup narkoboy itu langsung olengnya cengingisan anjir. Oke lanjut, satu persatu mereka pun menghirup narkoboy itu. Namun, pada saat giliran Delilah, ternyata di dalam tubuh Delilah sudah ada parasit tersebut yang entah terkena dari siapa. Delilah pun langsung menghancurkan lab milik Jack dan berlari keluar lab tersebut. Stokely pun menembak Delilah namun tidak mengenainya. Ternyata, di luar sudah ada mobil yang menjemput Delilah. Singkat cerita, mereka semua pergi ke gimnasium atau semacam aula sekolah. Terlihat, Stokely bersama Stan pergi ke acara pertandingan football sekolah. Mereka mencari Budrek yang mereka kira ialah pemimpin parasit tersebut. Budrek pun melihat Stokely dan Stan, lalu menghampiri mereka. Stokely dan Stan pun kembali ke aula sekolah dan diikuti Budrek. Stan mengancam Budrek jika ia tidak mau menghirup narkoboy yang Casey berikan, maka Stan akan menembaknya. Namun Budrek menolaknya. Jack pun datang dan merebut pistol yang ada di tangan Stan. Ia langsung menembak Budrek. Budrek pun langsung terkapar. Tiba-tiba, Budrek langsung bangun. Dengan sigap Mary menumpahkan semua narkoboy itu ke tubuh Budrek. Budrek pun langsung mati karenanya. Si Stan langsung keluar untuk memastikan parasit itu sudah musnah atau belum. Sementara yang lain tetap menunggu di aula. Ketika Stan sudah berada di luar, betapa kagetnya ia melihat pelatih Will dan timnya berdiri merasakan cucuran air hujan. Di wajah mereka pun terlihat semacam benang-benang yang banyak. Di saat Stan kembali ke aula, Stokely tidak langsung membuka pintu karena takut kalau Stan sudah dikuasai parasit tersebut. Stan terus memaksa ingin masuk, namun Jack dan Casey menyuruh Stan untuk menghirup narkoboy terlebih dahulu. Di saat Stan ingin menghirup narkoboy itu, ternyata ia membuangnya. Mereka pun langsung tahu kalau Stan sudah dikuasai parasit tersebut. Dan parasit itu belum musnah yang otomatis pemimpin parasit itu bukanlah Budrek. Di sini, Casey dan Jack keluar untuk mengambil beberapa narkoboy yang tertinggal di bagasi mobil Jack. Mereka sempat dikejar dan jadi bulan-bulanan para parasit itu. Beruntung, mereka berdua selamat. Kembali ke aula yang hanya ada Stokely dan Mary. Tiba-tiba, Mary langsung memukul Stokely dan tangannya langsung berubah menyerupai ekor ular. Beruntung, Casey datang dan sempat menolong Stokely. Mereka berdua pun langsung lari. Faktanya, Mary inilah pemimpin parasit tersebut. Saat Stokely dan Casey berlari, Stokely sempat ditarik oleh monster Mary ke dalam kolam. Jack pun datang dan memasuki aula tersebut. Ia dihadang oleh Stokely dan Mary yang berubah kembali menjadi manusia. Terlihat, Mary tidak menggunakan pakaian apa-apa. Di sini sih scene yang paling apa gitu ya, coba kalian nonton ini, gunungnya kelihatan. Di sini, Mary pun mengatakan kalau dialah pemimpin parasit itu. Dan pada saat di ruang laboratorium milik Jack, si Mary ini tidak benar-benar menghirup narkoboynya. Saat Jack ingin menusuk Mary pakai narkoboy, tiba-tiba Stokely mencegahnya. Faktanya, Stokely ini sudah dikuasai parasit tersebut. Pada saat Stokely mentransfer parasit itu ke Jack, beruntung saja Casey datang dan berhasil mengurung Stokely. Di sini, Jack tidak percaya dengan Casey dan menyuruhnya menghirup narkoboy. Casey pun langsung menghirupnya. Oleng lagi si Casey. Jack dan Casey pun langsung lari karena dikejar Mary yang sudah berubah menjadi monster. Jack pun pingsan karena terkena pukulan dari monster Mary. Casey pun langsung membangunkannya namun tidak berhasil. Oke, di sini yang tersisa hanya Casey ya. Di saat Mary mencari dan mengejar Casey, Casey pun langsung berlari ke podium pada aula tersebut. Di saat monster itu mengejarnya, Casey langsung menekan tombol untuk menutup podium itu. Ia pun masuk ke dalam podium itu. Monster yang melihatnya pun langsung mengejar Casey ke dalam podium tersebut. Beruntung, podium itu langsung menutup dan menjepit monster tersebut tepat di hadapan Casey. Casey pun langsung menusuk monster itu menggunakan narkoboy.
Meski sempat terkena semburan dari monster yang menyebabkan parasit masuk ke tubuh Casey, beruntung pemimpin monster langsung mati karena tusukan dari Casey. Karena pemimpin parasit itu mati, akhirnya parasit-parasit yang ada di tubuh manusia pun ikut keluar dan mati. Lalu, scene akhir pun ditutup dengan kembalinya sikap orang-orang termasuk pelatih Will yang selalu marah-marah. Dan film pun tamat. Ending yang sangat-sangat mengolengkan.